Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Yang ingin belajar bahasa Jepang, yang ingin ke Jepang, semoga selalu diberikan kemudahan untuk bisa segera pergi ke sini untuk memperbaiki ekonomi keluarga, menata masa depan, dan semoga jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah teman-teman ya, bisa buat video lagi. Semoga kita bisa sharing lagi. Mohon maaf kalau banyak yang email belum terbalas atau aku balasnya tuh lama gitu ya teman-teman, karena di sini kan sibuk ya teman-teman ya, kerja dari pagi sampai sore, terus malamnya tuh kita fokusin ibadah gitu kan ya, habis itu capek ngantuk, besok berangkat kerja lagi, seperti itu ya kan. Jadi mohon maaf banget untuk email-email dan komentar-komentar yang belum terbalas. Nah teman-teman, untuk yang sekarang sedang belajar di Indonesia, apakah masih semangat belajarnya? Apakah masih kuat niatnya untuk pergi ke Jepang? Teman-teman, belajar sendiri itu memang sulit dan berat ya. Aku juga mengalami sendiri, dan itu nggak mudah, memerlukan waktu yang lama. Dan aku aja punya niat ke Jepang itu dari tahun 2021 bulan Mei, dan bisa berangkat ke Jepang itu tahun 2023 bulan Oktober. Jadi hampir 2,5 tahun tuh teman-teman ya. Perjalanan ke sini tuh, itu aku dari nol banget ya, dari belajar katakana hiragana, dari belajar salam, ohayo, konnichiwa, konbanwa, segala macam itu. Aku dari nol banget teman-teman, karena aku nggak punya uang kan ya, aku sudah pernah cerita, aku nggak punya uang untuk masuk LPK. Jadi yang bisa aku lakukan hanya belajar sendiri di YouTube, beli buku sendiri di Shopee, dan setiap hari aku belajar sendirian di ruang makan itu bersama dengan ditemenin nenek. Karena waktu itu aku emang tinggal sama nenek aja ya, ditemenin terus gitu. Sampai akhirnya tahun ini adalah tahun kedua aku di Jepang. Teman-teman, rasanya perjuangan itu sangat terbayarkan atas apa yang aku terima di sini. Dulu aku belajar keras banget sendirian gitu ya di Indonesia, di rumah. Waktu itu aku jobless, pengangguran, gak punya pekerjaan dan gak punya pemasukan sama sekali. Aku cuman bisa belajar dan kuatin jalur langit aja. Aku niatin teman-teman buat pergi ke Jepang adalah untuk melunasi hutangku, untuk menabung, untuk menata masa depan, dan segala macamnya lah itu. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang sekarang tuh sedang berjuang gitu ya di Indonesia, sedang belajar sendiri, mungkin keadaannya sama kayak aku, nggak ada uang atau orang tua tidak support untuk masuk LPK gitu, itu kan banyak ya, puluhan juta, berat di ongkos gitu, berat untuk berangkatnya aja gitu kan. Nah untuk teman-teman yang sedang belajar mandiri gitu ya, karena tidak punya uang tadi, nggak punya dana untuk masuk LPK, untuk teman-teman yang sedang memutuskan belajar sendiri di rumah gitu ya, aku dapat beberapa email dari teman-teman yang nonton video aku sebelumnya, kalau sekarang itu kandidat yang diinginkan TSK itu kebanyakan harus yang di Jepang gitu kan ya, yang dari Indonesia tuh kayak sulit gitu, udah nggak diminta lagi gitu job ordernya sama perusahaan. Nah itu kenapa seperti itu? Karena begini teman-teman, di Jepang ini khususnya panti lansia atau rumah sakit itu benar-benar kekurangan tenaga kerja, kekurangan banget gitu ya. Bahkan memang pekerjaan ini banyak dihindari gitu sama orang-orang Jepangnya ya, karena pekerjaannya pekerjaan full 100% tenaga, dan setiap hari berhubungan dengan kotoran manusia, dengan kegiatan ekskresi,
terus kemudian bantuan toilet segala macam gitulah yang berhubungan dengan kehidupan manusia, bantuin nyalinin popok, bantuin mandi, bantuin makan, semuanya kita bantu gitu. Nah, itu mungkin banyak dihindarin sama orang-orang yang di Jepang ya. Mereka menganggap pekerjaan itu ya pergi ke kantor. Mereka menganggap pekerjaan itu ya yang dimana mereka bisa ngantor gitu ya, bukan pekerjaan seperti ini gitu ya. Nah, namun bagi kita orang Indonesia yang sangat sedikit lowongan pekerjaan, ini kebalikannya ya. Kalau di Jepang banyak lowongan pekerjaan namun kekurangan manusianya, kekurangan tenaga kerjanya. Kebalikannya di Indonesia kebanyakan tenaga kerjanya yang melamar dan lowongan pekerjaannya sedikit gitu kan. Nah, karena saking banyaknya lowongan pekerjaan dan saking kurangnya orang-orang yang berminat di bidang ini, dan ditambah pula kayak panti lansia atau rumah sakit di Jepang yang mengurus semua lansia-lansia itu kan tinggalnya di panti ya, sebagian besar itu banyak banget teman-teman. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kayak kacang goreng, di samping apa toko ini ada shisetsu atau panti lansia, kemudian maju ke depan lagi ada lagi, maju kemana lagi ada lagi, banyak banget, ribuan. Dan itu tersebar di seluruh Jepang teman-teman, dari bawah ya, dari Kyushu sampai ke atas itu banyak gitu panti-panti seperti itu. Dan otomatis mereka membutuhkan shokuing dong, membutuhkan staff, membutuhkan orang-orang yang mau bekerja di perusahaannya kan gitu kan ya. Nah, karena kekurangan ini, biar supaya pantinya itu berjalan ya kan, mereka secepat mungkin ingin si kandidatnya ini, si pelamar kerjanya ini segera masuk gitu, agar supaya bisa bekerja, cepat bekerja gitu kan. Kalau kita di Jepang terus pengen pindah perusahaan itu cepat teman-teman, kayak cuman 2 bulan aja itu kita udah bisa kerja lagi di tempat baru gitu kan. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tuh kan harus ngurusin proses visa, pasporan, terus kemudian ya MCU, KTLN, kemudian nunggu COE, surat izin tinggal itu ya. Dan itu nunggunya lama ya kan, hampir 6 bulan bahkan 1 tahunan tuh ada kalau kita merekrut kandidat dari Indonesia gitu kan ya. Dan mereka pun ketika datang ke sini itu juga harus di training lagi, dikasih tahu lagi, harus menyesuaikan lagi. Nah, ini sangat berbalik gitu sama orang-orang yang udah ada di Jepang. Mereka kan udah punya pengalaman gitu, jadi kerjanya mungkin akan cepat nareta, cepat terbiasa gitu, cepat bisa ngelakuin pekerjaan gitu maksudnya teman-teman. Jadi kebanyakan ya yang diambil ya yang dari Jepang gitu kan ya. Nah, namun teman-teman tahu nggak sih, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkannya. Apalagi teman-teman membulatkan tekad itu ya, tujuannya untuk Allah, tujuannya untuk orang tua, tujuannya untuk cita-cita, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk pengen mabuk-mabuk di Jepang, main sama cewek-cewek di Jepang, bukan yang kayak gitu. Insya Allah kalau niatnya lurus, kalau niatnya baik, insya Allah Allah bantu, insya Allah Allah wujudkan ya. Nah, di kesempatan yang sedikit ini teman-teman, orang-orang yang sedang belajar di Indonesia untuk pergi ke Jepang secara mandiri kan cari TSK-nya itu kan susah ya. Maksudnya karena orang-orang di Indonesia itu kan akan lama datang ke sini gitu kan ya. Nah, aku ada saran teman-teman, mungkin ini agak berat sedikit di biaya, cuman nggak semahal masuk LPK dari awal sampai akhir. Nah, jadi ini juga dialamin oleh temanku sendiri yang di sini ya. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri di rumah sampai ujian ya, mendapatkan sertifikat bahasa Jepang, entah itu GFT ataupun JLPT. Terus kemudian teman-teman ambil skill workernya, entah itu kaigo, pertanian atau segala macem. Itu silahkan ya kan, maksudnya kayak kita belajar sendiri, ujian sendiri, dan kita udah dapetin nih 2 sertifikat itu gitu kan ya. Kita udah dapetin sertifikat itu dan kita mau ke Jepang gitu kan. Tapi karena TSK-nya ini membatasi kandidat dari Indonesia, maunya yang dari Jepang gitu kan. Kita harus gimana teman-teman ya. Mungkin kesempatan itu sekarang sedikit ya teman-teman ya. Tapi aku punya jalan yang bisa aku sarankan untuk teman-teman itu bisa kesini gitu. Tapi dengan tetap biaya. Cuman
nggak semahal anak-anak yang belajar di LPK, yaitu caranya dengan matching job di LPK teman-teman, atau numpang job di LPK. Jadi teman-teman datang ke LPK terdekat atau LPK yang teman-teman percaya gitu, bilang, "Sensei, saya sudah punya sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat skill worker SSW ini, saya pengen cari job. Kira-kira biayanya berapa ya Sensei? Atau ada jobnya nggak Sensei gitu kan?" Nanti barusan deh teman-teman tuh baca jobnya ini, lokasinya di sini, terus gajinya sekian dan biaya untuk ke sini. Aku juga punya teman seperti ini ya. Dia itu sudah punya sertifikat bahasa Jepang dan SSW Kaigo. Jadi dia itu mencoba menghubungi TSK dan tanya gitu ya ke TSK tersebut, dan TSK tersebut bilang kalau mohon maaf kandidat dari Indonesia sekarang sudah full atau tidak bisa lagi karena terlalu lama atau bla 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 begitu ya. Nah, akhirnya dia ini mendatangi sebuah LPK dan minta matching job gitu ya. Bilang kalau misalkan dia sudah punya 2 sertifikat dan dia ingin numpang job di sini. Tapi sebelumnya dia tanya dulu biayanya berapa Sensei gitu kan. Dan dia itu ternyata habis kayak cuman 5 juta saja untuk ngebayar LPK-nya itu gitu ya teman-teman ya. 5 juta aja gitu kan. Itu untuk ngebayar ya kita udah matching job di LPK. Yang keduanya kita nanti kan diurusin, ngurus paspor, terus kemudian visa segala macam itu kan nanti diurusin LPK. Jadi cuman bayar 5 juta aja buat pergi ke Jepang. Dan itu lewat LPK gitu, cuman belajarnya ya belajar sendiri, tapi dapat jobnya dari LPK gitulah ya singkatnya. Nah, kenapa kalau tetap harus bayar ya? Iya dong, kita kan pakai agent gitu ya, pakai penengah si LPK ini gitu ya, yang menjembatani kita gitu kan ya, yaitu harga yang memang sudah ditetapkan oleh LPK, dan itu tidak salah. Karena apa? Karena ya LPK kan lembaga yang di situ tuh berputar administrasi juga, ingin mendapatkan keuntungan juga gitu ya teman-teman. Dan itu nggak salah karena mereka menjual sebuah lowongan pekerjaan begitu kan ya. Dan itu juga kan bisa memudahkan jalan kita untuk bisa pergi ke Jepang dan mencari rezeki gitu kan ya. Nah teman-teman, untuk yang sekarang sedang belajar gitu kan ya, semangat belajarnya, dikejar ujiannya. Terus kemudian kalau teman-teman udah nggak bisa menghubungi TSK dan TSK-nya bilang kandidat dari Jepang saja yang diinginkan gitu, tidak ada salahnya untuk teman-teman mencoba datang ke LPK dengan membawa 2 sertifikat tadi ya. Jadi kayak cuman matching job aja gitu ke LPK-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman berat gitu harus ngebayar biaya itu gitu, gimana ya teman-teman? Sekarang kesempatan untuk dari Indonesia, orang dari Indonesia untuk diberangkatkan ke sini itu memang lama. Kemudian mereka juga pengennya tuh yang cepet gitu ya, TSK yang bisa mandiri itu. Nah, kecuali beda dengan TSK yang bekerja sama dengan LPK ya, mereka mengambil kandidat-kandidat yang bahasa Jepangnya sudah bagus dan mau nerima job yang dia kasih gitu ya. Lah itu tuh bisa menjadi jalan kita teman-teman, bisa menjadi jalan kita, pokoknya kita bisa berangkat ke Jepang gitu kan ya. Nah kalau misalkan teman-teman nggak punya uang untuk kayak ngebayar LPK-nya itu ya teman-teman ya, jangan lupa kita itu punya Tuhan yang Maha Kaya. Minta sama Allah, nanti siapa tahu Allah kasih jalan dengan cara keluarga kita bisa dilunakkan hatinya untuk minjemin modal, atau teman-teman punya motor bisa dijual dulu gitu kan ya. Itu jalannya tuh sebenarnya banyak, masih banyak gitu untuk kesini. Cuman aku ya agak sedih ya teman-teman ketika untuk belajar sendiri, terus kemudian harus ke TSK sendiri, terus TSK-nya bilang mohon maaf dari Indonesia sudah tidak bisa lagi, kebanyakan dari Jepang. Itu tuh kayak langsung mematahkan semangat gitu kan ya. Tapi jangan lupa banyak cara untuk berangkat ke Jepang. Tidak dengan visa ini aja, tapi dengan macam-macam visa yang lain ya. Bisa dengan engineering, atau visa-visa yang lain gitu ya, visa Kaigo gitu. Misalkan teman-teman jadi sengmong dulu di sini gitu kan. Itu sangat bisa banget. Cuman visa yang paling mudah adalah visa Tokuti Gino ini menurut aku teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan pernah berniat untuk pergi ke Jepang ini untuk kayak cuman pengen jalan-jalan, mewujudkan impian teman-teman itu ya, nggak ada kaitannya dengan akhirat gitu ya. Kayaknya itu bakalan lebih sulit lagi gitu teman-teman. Misalkan pengen pergi ke Jepang, cuman pengen main ke Osaka atau pengen main ke
tempat-tempat yang dimana teman-teman tuh pengen kunjungi gitu. Boleh teman-teman seperti itu, tapi niatkan dengan begini. Ya Allah, aku pengen pergi ke Osaka, atau aku pengen pergi ke taman yang ada di Tokyo, dan aku ingin berzikir di sana. Aku ingin cari-cari kesempatan untuk bisa sholat di sana. Sholat dengan duduk di bawah taman, atau berzikir di bawah pohon sakura, kayak gitu. Dengan menyebut namamu ya Allah, karena aku tahu bumi yang indah ini adalah milikmu. Kayak gitu teman-teman. Jadi sisipkan kepentingan-kepentingan akhirat gitu. Atau teman-teman yang pengen pergi ke Jepang cuma pengen cari uang aja untuk bantu ibunya gitu, itu justru malah lebih baik lagi lah, lebih baik bagus lagi gitu kan. Oke teman-teman, itu yang bisa aku berikan untuk teman-teman yang sedang belajar sendiri dan kepentok sama kemauan TSK yang hanya meminta kandidat dari Jepang aja. Teman-teman bisa coba untuk matching job di LPK ya. Nggak semahal orang-orang yang belajar di LPK kok, karena di LPK yang mahal itu kan karena mereka belajar dari nolnya itu kan di LPK, bahkan ada seragam-seragam, sepatu segala macam yang dikhususkan, itu yang bikin mahal ya. Beda kalau kita belajar sendiri, ujian sendiri, dan kita udah punya sertifikatnya itu, kita datang ke LPK, terus kita cuma matching jobnya aja, itu berangkat ke sini, ada biayanya, cuman nggak semahal orang-orang yang di LPK kayak habis 30 juta atau 50 jutaan. Jadi teman-teman, harga yang aku sebutkan tadi 5 juta itu adalah harga yang dari teman aku ya. Itu tergantung LPK-nya ngejualnya berapa gitu ya. Misalkan ada satu job sudah punya 2 sertifikat tadi, ada juga LPK yang ngejualnya 10 juta atau 15 juta gitu biayanya untuk kita itu. Ya teman-teman pilih aja yang paling murah gitu ya. Kalau nggak ada LPK dekat rumah ya agak jauhan lagi lah, atau beda provinsi lah gitulah ya. Banyak kok yang dari Jawa Timur, teman-teman aku dari Jawa Timur tapi numpang job, atau mereka sekolah di LPK yang ada di Jawa Barat, ada di Jakarta, itu banyak teman-teman. Mungkin yang aku pernah baca di subscriberku ini dari Kalimantan ya, dari Kalimantan atau dari mana itu yang jauh gitu ya. Cuman aku juga punya teman-teman dari NTT ya, dia itu pergi ke Jepang, LPK-nya tuh ada di Jogja teman-teman. Jadi luar biasa banget perjuangan mereka untuk bisa ke Jepang ini. Harus nyebrang pulau dulu gitu, harus berpindah tempat yang sangat jauh dari rumahnya untuk belajar bahasa Jepang gitu. Luar biasa ya teman-teman, jangan berputus asa. Kalau misalkan sekarang masih ada niat, masih ada keinginan untuk pergi ke Jepang, insya Allah kesempatan itu juga masih ada. Semoga bermanfaat. Aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.